Chef. Itu sudah masuk dia. Iya nanti review terus di mana? Oh mungkin masih. Pak Artito. Yo. Invite juga. Aku yo. Itu biasa Pak. Itu oh, ngerti aku. Sayang padamu aku. Sabar, rasa panik, santai wei. Ini nah. Nah, gitu. Bisa. Cinta. Ngomongnya dari sini. Bagi anak-anak Rumput dulu. Apa kabar hari ini? Baik. mikrofonnya di unmute dulu. Dibuka dulu. Oh, ini kan ya. Selamat pagi Amel. Amel, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Irang. Ya. Selamat pagi. Bapak Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? baik. Ya. Yang sehat, acungkan jempolnya 2. Yang sehat, acungkan jempolnya 2. Mister Didik juga sehat. Mister Joko juga sehat. Semuanya sehat. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pembagian dan dongeng agar nanti kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Akan berdoa terlebih dulu. Sikap berdoa dimulai. Kita pejamkan mata, bukan kepala kita.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih karena dapat kembali bertemu dengan anak-anak kami, kelas 3. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan belajar matematika tentang pembagian. Kita mengulang minggu yang kemarin, karena pembagian minggu yang kemarin ada sedikit kesalahan ya, kita internetnya tidak bisa dipakai dengan baik, maka pada pagi hari ini pembelajaran pembagian akan disampaikan oleh Mr. Joko. Anak-anak bisa memperhatikan bersama-sama. Selamat belajar. Halo Nana, suara Pak Joko terdengar jelas ya? Dengar. Jelas. Ya, nanti saat Joko menyampaikan materi, nanti suaranya di mute ya. Kita masih hari ini kita mengulang sebentar ya tentang pembagian yang kemarin tidak dikan karena ada gangguan internet. Selain itu juga untuk mengingatkan kembali, masih banyak di antara kalian yang kemarin dalam mengerjakan masih salah ya. Ini akan diulangi kembali. Pembagian itu sebenarnya hampir sama dengan pengurangan. Tapi pengurangan yang berulang. Nah, perhatikan. Coba akan share ya untuk materinya. Sudahkah nampak anak-anak? Ya, kelihatan belum? Belum. Sekarang? Sudah belum? Ya. Sudah. Bil. Nah, kelihatannya Bil ya. Sudah. Coba Sudah. Judulnya apa? Sudah. Apa judulnya? Pembagian. Nah, ya anak-anak. Pembagian. Perhatikan ya, pembagian itu sama seperti pengurangan yang diulang-ulang. Nah, coba perhatikan. Nah, pengurangan yang dilakukan terus-menerus itu hampir sama dengan pembagian. Masih berproses ya. Nah, misalnya 8 bagi 4. Nah, itu sama juga dengan 8 kurangi 4 kurangi 4 sama dengan 0. Bagian sama seperti pengurangan berulang ya. Nah, jadi perhatikan ilustrasi gambar berikut ya. Di sini ada permen sebanyak 18, itu akan diletakkan ke dalam 3 gelas ya. Artinya 18 dibagi 3. Nah, ini 18 permen akan ditaruh ke dalam 3 wadah ini. Nah, pertama akan ditaruh satu persatu. Permennya diletakkan ke dalam gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga ya.
terus letakkan 18 iya, terus ditaruh semua ke situ permennya, kurangi 3, ambil 3 permen, taruh lagi, kurangi 3 lagi, terus sampai permen di situ habis. Berapa kali itu dikurangi itu akan menjadi hasil pembagiannya. Ya, 18 kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3 sama dengan 0. Nah, 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6, berarti 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ini. Ya, itu pembagian ya, bagian sebagai pengurangan berulang. Nah, sekarang ada contoh lagi, Ibu Ima memiliki 2 buah kue ya, akan diletakkan ke dalam 4 piring. Ini maksudnya untuk menunjukkan 20 bagi 4. Dan akan ditaruh ke piring satu persatu. Nah, ya, ditaruh ke dalam piring pertama, piring kedua, piring ketiga, piring keempat. Akan menjadi ya, lihat itu 20 kurangi 4. Lagi ditaruh 4 kue lagi ke dalam 4 piring. Taruh lagi semuanya sampai 20 kuenya habis, dibagi ke dalam 4 piring. Nah, berapa kali dikurangi yaitu nah kan ada 5 kali dikurangi, 4-nya ada 5, berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. Ya, ini ilustrasi untuk menunjukkan bahwa pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Nah, 4-nya ada 5, itu kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. Banyak cupcake di setiap piring ada 5 cupcake. Berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, itu untuk pembagian yang dasar, artinya untuk bisa menuju ke materi berikutnya, pembagian dengan cara bersusun, kalian harus menguasai dulu pembagian yang angka satuan tadi ya. Artinya pembagian di angka yang kecil kalian harus menguasai, baru bisa untuk melanjutkan ke pembagian bersusun. Nah, kemarin diberi contoh juga ya, 75 bagi 5. Bagaimana cara mengerjakan? Ya, nah berarti bagi 5. Nah, 7 dibagi 5 dulu nanti yang pertama dilakukan. Ya, dibagi 5 kan. Nah, kamu cari 5 kali berapa itu yang hasilnya mendekati 7. 5 kali 1, 5 kali 2, 10, 5 kali 3, 15, 5 kali 4, 20. Nah, kamu cari yang mendekati 7, yaitu 5 kali 1. Nah, kan 5 kali 1 itu sama dengan 5. 20, 5 kali 15. Jadi kalian juga harus hafal dulu perkaliannya. Nah, lalu angka satunya akan ditaruh di mana? 5 kali 1, 5. Nah, kita pilih 5 kali 1 sama dengan 5, bukan kita pilih 5 kali 2 ya. Nah, tadi 5 kali 1 sama dengan 5, satunya taruh di atas, bagian atas. Kemudian kita kalikan kembali. 1 kali 5, langkah kedua 1 kali 5. 1 kali 5 adalah 5. Kita tulis di bawahnya angka 7, angka 5-nya kan 1 kali 5, 5. Ya, setelah itu dilakukan pengurangan. Nah, kita kurangi yang mana? Kurangi 5, bukan 5 kurang 5 ya, tapi 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah,
Terus angka 5 di belakangnya kita turunkan. Nah, turunkan angka 5. Nah, setelah itu dibagi lagi. 25 dibagi 5. Hasilnya adalah 5, ya kan? 5 bagi 5 adalah 5. Kemudian kita kalikan lagi. Setelah dibagi 25 bagi 5 sama dengan 5, terus kita kalikan. Langkah ke-6, 5 kali 5 sama dengan 25. Kurang 5 kali 5, 25, tulis di bawahnya 25. Terus dikurangi sama dengan 0. Ya. Nah, ya, artinya 0. Jadi 75, 15. Bukan 75. 0 kan hasil akhir dari 25, maka tinggal kita tulis 75 bagi 5 sama dengan 15 itu yang letaknya di atas itu hasilnya. Ya. Seperti itu. Nah, ini contoh lagi 96 bagi 9 bagi 6. Halo anak-anak, apakah masih dengar suara Pak Terjoko? Ya, untuk tampilannya sudah itu ya, sudah masih kelihatan nggak tampilannya layarnya? Itu tadi penjelasan singkat dari Mr. Joko tentang pembagian, mengulang kembali sih yang kemarin ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar dengan Mem Rumana. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Kelihatan. Ditanyakan dulu apa sudah lihat. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Dengar di layar. Ya. Kita lanjutkan. Kita akan belajar tema 2 subtema 1. Maka nanti untuk sampai subtema 4 dalam tema 2 itu isinya tentang dongeng. Ya, sudah dibaca-baca belum? Sudah ya. Nah, Mem Rumana nah, kemarin sudah belajar, sudah mencari contoh dongeng. Yang hari ini sudah dilaporkan dongengnya judulnya apa, siapa pelakunya, bagaimana cerita singkatnya, ya. Terus besok pagi tugasnya anak-anak bercerita, ya, tidak menggunakan tulisan tapi akan bercerita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pelajaran pada pagi ini. Ya. Nah. Abraham. Hari ini sudah ada berapa tadi sudah menyampaikan tugasnya ya mengenai dongeng. Apa
Apa yang dimaksud dengan dongeng? Elvano, ayo. Elvano mana ya? Elvano. Apa yang dongeng, Vano? Romana minta tolong dibantu. Dongeng adalah Oh, iya. cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pinter. Dongeng adalah Yang cerita. tidak benar-benar terjadi. Kalau Adil, itu apa Adil? Halo Adil, dongeng itu apa Adil? Bukan nanti. Adil, dongeng itu apa? Dongeng adalah cerita yang sifatnya turun temurun Dari nenek moyang kita yang nenek moyang kita yang sebelah pohon apel. Oh, contohnya ya, contohnya pohon apel yang baik ya. Ya, coba Romana ulang. Dongeng itu singkatnya cerita turun temurun dari nenek moyang kita. Sebenarnya sifatnya untuk memberi nasihat kepada kita semua. Nah, pelakunya bisa berupa manusia, bisa berupa binatang, bisa berupa tumbuhan. Lanjut ya. Anak perlu kita ketahui bahwa macam-macam dongeng itu memiliki tema masing-masing. Ada dongeng yang dinamakan fabel, sifatnya jenaka, legenda, ya, mite, sage. Kemudian ada cerita sebelum tidur. Untuk lebih jelasnya, apakah fabel itu? Ya, mari kita ikuti untuk berikutnya. Oh, kita balik dulu ya, cerita sebelum tidur. Ya, bisa Kira-kira anak-anak pernah juga melakukan seperti ini ya? Seperti anak mau tidur didampingi ayah atau bundanya, mungkin neneknya atau kakaknya. Siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti gambar di layar ini? Diceritakan dongeng, dibaca dongeng. Tidak pernah. Oh, saya pernah juga. Oh, belum pernah? Nah, kalau belum pernah, besok Mem Romana sama Mr. Joko mau bercerita. Ya, nanti dilewatkan. Cerita sebelum tidur itu cerita yang diberikan untuk anak-anak supaya waktu tidur dapat terlelap dan merasa nyaman ya. Nih, di mana cerita itu kemungkinan bisa dibaca sendiri atau dibacakan oleh orang lain karena zamannya sekarang banyak cerita-cerita di internet atau di HP, kita bisa membunyikan HP lewat mencari contoh cerita. Nah, nih. Anak-anak, nanti ada tugas juga untuk menceritakan kembali isi dongeng. Waktu menceritakan kembali, anak-anak tidak perlu menghafal kalimat dari depan sampai akhir. Bukan itu ya. Tapi anak-anak hanya mengambil pendahuluannya. Awalnya itu apa, terus isinya apa, kemudian terakhir penutup. Jadi hanya ada 3. Ada 3 kalimat penting ya. Kalimat pendahulu, pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup. Nah, tugas besok pagi anak-anak
akan menceritakan isi dongeng. Tidak usah membawa buku. Anak-anak bisa langsung mengucapkan, divideokan, kemudian dikirim ke Mr. Joko dan Mem Romana. Nah, syaratnya apa dalam bercerita kembali itu? 1. Ayo, Austin, syaratnya apa Austin? Dalam bercerita Austin? Nggak tahu, nggak pernah. Suaranya harus jelas. Kamu lihat layar itu ada di situ, ya. Suaranya harus jelas. Anak-anak tidak boleh malu-malu, harus punya percaya diri, bahkan menggunakan ekspresi yang bagus, ya. Dan ceritanya harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Ceritanya urut ya. Urut. Nah, nih. Apa? Dongeng. Ya, anak perhatikan ya. Tokoh dongeng itu, tokoh cerita itu ada 2. Yang pertama namanya protagonis. Yang kedua namanya antagonis. Ya. Vincent, tahu enggak bedanya apa Vincent? Bedanya protagonis sama antagonis apa Vincent? Tahu? Mem Romana lanjut ya. Protagonis itu cerita yang sifatnya tokohnya baik. Tokohnya sifatnya terpuji. Terpuji tidak baik. Contoh itu ada kancil dan buaya. Kira-kira yang jadi protagonis siapa ya? Si buaya atau kancil? Kancil, hebat. Protagonis. Nah, karena anak-anak belum tahu ceritanya, maaf belum bisa menjawab. Ternyata cerita singkatnya, si kancil itu mau menyeberang sungai, karena sungainya baru banjir besar, tidak berani. Maka si kancil itu menyuruh buaya untuk berjejer-jejer, memanggil temannya untuk membuat jembatan. Ya, kata kancil nanti kalau sudah berhasil menyeberang mau diberi hadiah. Tapi nyatanya apa? Setelah buaya itu berjejer-jejer dari jembatan, si kancil bisa melewati. Kancilnya lari, bahkan lupa tidak mengucapkan terima kasih. Lalu kesimpulan, protagonisnya siapa ya? Yang baik siapa? Buaya. Yang baik hati siapa ini? Buaya. Menolong kancil. Yang antagonis siapa yang antagonis? Kancil. Kancilnya menipu buaya. Yang perlu kamu contoh yang mana coba? Si kancil apa si buaya? Buaya. Ya, pinter ya, 100 semua. Selanjutnya, anak-anak ada cerita yang namanya mite. Ya, apa itu mite? Cerita tentang mitos, ya. Cerita-cerita yang ceritanya itu mitos, merupakan sebuah dongeng yang mengenai kekuatan gaib, roh-roh halus, ya. Ada jin, ada setan, ada dewa-dewi. Nah, ini Mem Romana memberi contoh yang dewa-dewi. Ada Joko Tarub itu ya. Joko Tarub di belakang pohon itu pura-pura mau itu mau berbuat baik atau berbuat jelek kira-kira ya?
Ayo anak-anak lihat gambarnya. Mau berjahat ya. Itu ada 7 bidadari yang mau mandi, ya namanya Dewi Nawang Wulan. Kemudian selendangnya diambil sama Joko Tarub. Maka 6 saudaranya bisa menuju kayangan kembali. Nawang Wulan tertinggal di tempat permandian. Itu ya. Lanjut. Ada juga tentang cerita tentang Sage, yaitu cerita yang temanya dongengnya itu tentang sejarah. Cerita tentang pahlawan. Ini contohnya ada R.A. Kartini, ibu kita Kartini ya. Kecuali ibu kita Kartini, pahlawan yang kita kenal siapa lagi? Bu Andanu? Bu Andanu kenal pahlawan siapa? Pangeran Diponegoro. Bener, Pangeran Diponegoro. Kimora. Ada siapa lagi? Michelle, Elvano, kecuali Kartini, Pangeran Diponegoro, terus Hasanuddin, Patimura, Sudirman, ya. Dan lain-lain. Itu namanya sebuah dongeng yang dikelompokkan dalam Sage. Ya, ini ada juga cerita jenaka. Nah, apa itu cerita jenaka? Dongeng jenaka. Yang lucu. Pokoknya lucu, membuat kita tertawa. Contohnya si Kabayan. Pernah mendengar cerita si Kabayan? No. Belum pernah? Nggak pernah. Si Kabayan itu orang desa yang tidak pandai. Ya, yang tidak pandai. Tapi mempunyai jago-jago, ayam jago yang sangat banyak. Ingin ditandingkan, jagonya itu hebat-hebat. Karena dia mau pergi ke kota, dia tidak punya pakaian, maka dia membuat pakaian dari koran. Ya, si Kabayan lupa kalau pakaiannya dari koran. Pada waktu jagonya itu menang dalam beradu, si Kabayan lonjak-lonjak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Korannya sobek sehingga yang melihat tertawa terbahak-bahak karena lucunya. Kemudian terakhir, legenda. Cerita legenda itu cerita terjadinya suatu tempat, ya. Contoh adanya Sangkuriang. Sangkuriang itu merupakan contoh tokoh tema di Gunung Tangkuban Perahu. Ada juga Batu Menangis. Yang Mem Romana ketahui adalah Rawapening. Karena Rawapening ini tempat kelahiran Mem Romana, ya. Itu ada anak kecil itu yang dianggap orang lain bodoh, ternyata seorang anak yang sakti. Maka anak-anak tidak boleh menyepelekan orang yang tidak punya, kita nggak tahu kemampuan orang lain. Itu membawa lidi, kemudian lidinya dibuat sayembara, tak seorang pun bisa mencabutnya. Yang bisa hanya si Baru Linting. Sehingga waktu lidinya dijabut, keluarlah mata air. Kemudian jadilah Rawapening. Anak-anak yang perhatian nanti mesti akan bisa menjawab pertanyaan Mem Romana. Ayo, kita siap. Ya. Kemudian ada juga yang fabel. Cerita fabel.
cerita tentang binatang. Temanya tentang binatang seperti kancil dan buaya, ya. Ada yang cicak dengan nyamuk. Yang seperti tadi, ada juga kera dengan gajah, ya. Nanti untuk selanjutnya akan belajar lebih lanjut di tema 2. Nah, untuk ya selanjutnya kita akhir untuk bertanya jawab. Ayo mengingat, ya. Kita baca dalam hati, kita jawab sendiri. Tidak usah menjawab bersama-sama. Kita mengukur dirinya sendiri. Apakah dongeng itu? Dongeng itu. Hari ini tidak boleh dijawab dalam Bisa. hati. Nanti hari ini ada tugasnya ya. 2. Sebutkan macam-macam dongeng. 3. Apa bedanya tokoh protagonis dan antagonis? Yang terakhir, beri contoh cerita kepahlawanan. Oke, sudah selesai. Siapa yang kira-kira mendapat 100? Tunjuk jari. Kira-kira yang tadi bisa menjawab dapat 100 siapa? Ayo. Iya. Kita lanjutkan untuk lain kali karena waktunya sudah selesai, sudah cukup untuk anak-anak belajar lanjut ya. Iya. Sebelum selesai kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang pembagian dan dongeng. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya Tuhan, kami akan melaksanakan tugas berikutnya. Kiranya Tuhan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Pas. Anak-anak, kita foto bersama ya. Maaf, Ya, Mak. kita action dulu. Kita akan foto bersama dulu. Siap ya? Bentar. Iki. Ayo. Ayo siap. Hasilnya apa? Juga deh. Pilih yang ini. Ya. Ada. Iya. Ya, siap ya. Yuk, kita bergaya. Kita akan foto 3 kali ya bersama Pak Joko. Nojong ini. Yuk. Action. Pertama. 1, 2, 3. Terima kasih.